Astaghfirullahalazim, lakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim ya zal jalali wal ikram. Ya Hayyu ya Qayyumu inna nas'aluka min batni nita konita zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Bana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma fazna warhamna anta khairun hafizun wa anta arhamur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara abda wa a'azza junda wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi amarona bittaqwa. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la yantiku illa wal allazi la yantiku illa wahyun yuha. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dapat melaksanakan sholat Idul Adha bersama keluarga. Mudah-mudahan dengan sholat kita di pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberkahi kita dan akan mengabulkan apa yang kita cita-citakan dan kita inginkan. Hadirin dan hadirat yang kami muliakan, setiap kita melaksanakan Idul Adha, setiap kali itu pula kita terkenang akan sosok Nabi Ibrahim alaihi salam. Bagi kita Nabi Ibrahim adalah cukup fenomenal. Kenapa dikatakan fenomenal? Artinya cukup mentakjubkan, orang yang luar biasa. Kenapa? Nabi Ibrahim menjelang kelahirannya itu hidup di dalam satu kerajaan yang rajanya zolim, sehingga Nabi Ibrahim diasingkan atau diamankan di dalam hutan sendirian. Dan alhamdulillah, menurut kacamata kita umat manusia, kalaupun dia ditaruh di hutan, itu akan dimakan oleh binatang buas, ya, seperti mungkin macan, harimau, serigala, ya, bisa jadi ular yang besar. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Ibrahim. Nah, selanjutnya juga kita tentu bertanya,
Nah, kalau dia hidup di hutan, masih bayi, ditinggalkan begitu saja, apa makanannya? Nah, berdasarkan sejarah yang saya baca, nah, Nabi Ibrahim itu setiap dia ingin makan, dia merasa lapar dan haus, itu selalu dia ngisap jarinya. Dan dari jari itulah keluar madu. Ya, segala jenis makanan yang bermanfaat buat dia. Nah, fenomenal selanjutnya, ketika Nabi Ibrahim sudah besar, ya, beliau berdakwah. Nah, Raja Namrud tidak menerima dengan dakwanya. Selanjutnya beliau disuruh dibakar. Nah, beliau dibakar dengan api yang begitu menyala-nyala. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan dengan sabdanya, kuni barda wa salama. Wahai api, jadilah engkau ini dingin, tapi juga menyelamatkan. Nah, begitu apinya mati, Nabi Ibrahim itu keluar. Semua orang pun tercengang. Ya, Nabi Ibrahim dibakar tidak meninggal. Akhirnya beliau diusir oleh Raja Namrud untuk keluar dari negerinya. Nah, begitu dia keluar dari negerinya, diusir oleh Raja Namrud, dakwahnya diterima. Ya, dia pergi ke suatu negara Sam, ya mungkin sekarang negara Syria, ya, yang sedang sibuk dengan perang saudaranya. Nah, dari situlah dakwanya berhasil. Ya, penduduk banyak yang masuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Para pejabat, raja-rajanya, ya, kemudian orang-orang kaya, bahkan dalam urusan pribadi, Nabi Ibrahim itu dicalonkan, dijodohkan dengan anak seorang pengusaha dan penguasa, itu yang bernama Sarah. Nah, akhirnya dari Sarah inilah dia hidup berumah tangga. Namun, ya itulah manusia, ya, di mana di dunia ini selalu ada ujian, ya, ujian sedih, ujian susah, ujian senang. Jadi selama kita hidup di dunia, itu harus kita yakini yang namanya susah, senang, derita itu selalu kita rasakan. Kita baru merasakan derita yang abadi atau senang yang abadi itu di akhirat kelak. Oleh karena itulah, di saat kita hidup di dunia, kita sebanyak-banyaknya mengerjakan kebajikan. Rupanya yang kita tidak tinggal adalah sholatnya. Ya. Selanjutnya ada kalau tadi saya mengatakan Nabi Ibrahim itu cukup fenomenal. Nah, Nabi yang kedua yang cukup fenomenal adalah Nabi Musa. Ya. Nabi Musa itu bayinya dimasukkan ke dalam peti, kemudian petinya dibuang ke sungai. Disitulah Allah menyelamatkannya. Taunya begitu diambil oleh keluarga raja. Nah, kemudian raja pun mencari siapa yang kira-kira bisa menyusui. Nah, kebetulan berkat perlindungan Allah, justru yang menyusui itu ibunya Nabi Musa sendiri, sehingga Nabi Musa terselamatkan dan bisa hidup besar. Namun ketika masih kanak-kanak, ya, Nabi Musa itu mencabut jenggotnya raja, ya. Nah, raja marah, tapi ditenangkan oleh keluarga raja, ya, istrinya raja. Jangan, ini akan bermanfaat bagi kita. Tapi setelah itu Raja Namrud itu dengan marahnya, kalau memang dia itu anak kecil, ya, belum tahu apa-apa, disediakanlah susu dan yang satu lagi bara api. Mana yang dia pilih? Makanya Nabi Musa karena dia itu bayi, balita, dia pilih bara. Nah, oleh karena itulah Nabi Musa itu cadel. Kenapa dia cadel? Karena dia gigit makan bara. Nah, itulah. Kemudian, ya, dalam peringatan Idul Adha ini ada satu hal yang harus kita teladani, doa Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim itu kalau dia mendapat kesulitan, kesusahan, dia tidak mengeluh. Dia mengeluhnya kepada Allah, ya. Dan alhamdulillah keluhan ini terbentuk dalam doa-doa beliau. Yang pertama, apa yang diminta Nabi Ibrahim dalam rintihannya, dalam keluhannya? Ya Allah, berikanlah aku anak keturunan yang soleh, ya. Ya, keluhannya gimana? Robbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tempatkan anak keturunanku di rumahmu di sisi Baitul Haram. Apa ya, kalau sekarang ya sekitar Masjidil Haram, Ka'bah, ya, ada Ka'bah di situ. Apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim? Robbana liyuqimus sholat, agar anak ini mendirikan sholat, ya. Dan alhamdulillah permintaan ini Allah kabulkan, dan makanya banyak Nabi Ibrahim itu yang melahirkan anak keturunan Nabi. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu juga dari keturunan Nabi Ibrahim. Nah, keturunan Nabi Ibrahim itu ya ada yang namanya Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf yang orang bilang ganteng, yang kalau orang hamil itu selalu membaca surah Nabi Yusuf. Kenapa? Nah, itu dia menginginkan kalau memang anaknya itu laki-laki, dia ganteng. Kalau dia perempuan, dia cantik, cerdas. Nah, itulah makanya orang banyak membaca surah Yusuf ketika hamil ataupun acara 4 bulanan, ya. Nah, itu yang pertama, doa yang dikabulkan. Jadi Nabi Ibrahim itu berhasil mendidik anak-anaknya jadi pimpinan. Nah, itu yang harus kita banyak kita teladani. Mudah-mudahan kita umpama kita punya anak keturunan, anak kita banyak yang jadi pimpinan, jadi presiden, jadi menteri, ya. Kemudian yang kedua, apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim? Faj'al af'idata minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah negeri ini semua orang pada kangen ingin datang mengunjungi negeri ini. Nah, makanya sekarang, ya, orang yang pergi haji itu begitu sampai di Mekah, haji belum dilaksanakan, dia begitu melihat Ka'bah, ya Allah, mudah-mudahan Allah akan memberangkatkan aku lagi ke negeri ini, ke Mekah, ke Madinah. Ya, kalau orang jalan-jalan ke Paris, ke Perancis, ya itu orang cukup sekali, oh ya gue udah tahu Paris kota yang indah. Itu nggak ada yang namanya niatan mau kembali lagi. Atau mungkin ke Asia Tenggara, pantai Pattaya itu katanya indah, ya. Tapi orang nggak ada tuh niatan mau ke sana lagi, ya. Tapi kalau begitu orang sesudah melaksanakan ibadah haji, pasti belum sampai di rumah pun dia sudah bercita-cita ingin menunaikan haji untuk yang kesekian kalinya. Ya, itu. Ya, kemudian yang selanjutnya, ya, warzuqhum minas samarot, ya. Ya. Yang namanya kota Mekah itu kan boleh dikatakan yang gersang, ya. Mekah itu gersang, Arab Saudi itu gersang, tapi sekarang mereka menjadi negara negara Arab Saudi, negara yang kaya, itu adalah berkat doa Nabi Ibrahim, ya. Ya, itulah yang boleh dikatakan banyak harus kita teladani. Kita banyak berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon pertama anak-anak kita menjadi anak yang soleha, ya, sukses dunia akhirat, ya. Yang kedua, kita juga menginginkan dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar kita diberi kemudahan dalam segala hal dalam urusan dunia dan akhirat. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita doakan Nita Konita akan melahirkan anak yang soleh dan soleha, anak yang ganteng, anak yang cantik, sukses dunia akhirat, dan dapat membahagiakan kedua orang tuanya dan keluarga besarnya semua ini. Amin, amin ya robbal alamin.
wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun a'udzubillahi minasyaitonir rajim inna a'tainakal kausar fasholli lirabbika wanhar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi amarona bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah wa'lamu annallaha subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin wansuril islama wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azima yazkurkum wa da'uhu yastajib lakum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.